Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan memulai materi ilmu ukur tanah untuk prodi teknik sipil terutama. Jadi untuk pengantar kali ini kita akan bicara apa sebenarnya ilmu ukur tanah dan bagaimana sejarahnya. Oke, next. Jadi saya geser dulu video saya. Mana ya enaknya? Sini ya. Oke, nggak apa-apa lah sini. Jadi ilmu ukur tanah itu definisinya adalah yang pertama adalah cabang dari ilmu geodesi yang khusus mempelajari sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran-pengukuran guna mendapatkan peta. Nah, jadi induknya ilmu geodesi. Untuk teknik sipil kita ambil cabangnya aja, yaitu bagaimana kita membuat sebuah peta berdasarkan hasil pengukuran. Jadi nanti kalau di teknik sipil biasanya kalau ilmu ukur tanah setelah mata kuliahnya ada praktikumnya. Nah, praktikum itu belajar menggunakan alat untuk mendapatkan data hasil pengukuran. Di mana pengukuran yang dilakukan terhadap titik-titik detail alam maupun buatan manusia itu meliputi posisi horizontal, yaitu sumbu XY, maupun posisi vertikalnya, yaitu sumbu Z, yang direferensikan terhadap permukaan laut rata-rata atau mean sea level. Nah, jadi patokan kita biasanya mean sea level atau kalau bahasa Indonesia ada DPL. DPL itu singkatan dari permukaan laut. Sebagai contoh Gunung Semeru itu 3646 DPL. Nah, 3646 DPL maksudnya adalah 3.600 tingginya adalah 3.646 meter dihitung dari permukaan laut. Nah, itu maksudnya 3646 DPL. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mean sea level atau MSL kita menggunakan DPL. Jadi sama. Jadi titik nolnya itu dari situ. Nah, bisa juga didefinisikan sebagai disiplin yang meliputi semua metode untuk menghimpun dan melakukan proses informasi dan data tentang bumi dan lingkungan fisis. Jadi bagaimana kita menggambarkan permukaan bumi dengan bentuk 3 dimensi yang luar biasa itu ke dalam selembar kertas atau sebuah layar. Nah, itu iut kayak gitu. Agar titik-titik di permukaan bumi yang tidak teratur bentuknya dapat dipindahkan ke atas bidang datar, maka diperlukan bidang perantara. Antara lain, bisa bidang elipsoid, bisa bidang bultan, dan bidang datar. Nah, iya bidang datar. Kenapa? Karena media kita entah kertas A3 atau A4 atau layar monitor, dan itu bidang datar. Tapi kita bagaimana caranya di bidang datar itu kita bisa dengan melihat gambar itu kita bisa membayangkan 3 dimensinya bagaimana. Nah, itu situ. Kemudian, dalam perkembangan teknologi saat ini, metode terestris konvensional telah dilengkapi dengan metode pemetaan udara dan satelit yang berkembang melalui program-program pertanahan dan ruang angkasa. Contohnya gampangnya yang lagi booming apa? Drone. Nah, drone itu kan pemetaan udara. Satelit apa? Kita pakai HP ada GPS itu satelit. Nah, kalau kalian bisa sering utak-atik di Play Store itu macam-macam software ilmu ukur tanah. Jadi sebenarnya dengan memanfaatkan HP pun kita bisa. Nah, arti pentingnya pengukuran sendiri. Dalam hal ini, pengukuran tanah diperlukan untuk yang pertama memetakan bumi, yaitu baik bagian daratan ataupun perairan. Yang kedua, pengukuran tanah diperlukan untuk menyiapkan peta navigasi perhubungan darat, laut, dan udara. Nah, perhubungan darat gimana? Kita perlu peta jaringan jalan. Peta jaringan jalan dapatnya gimana? Ya, survei panjang dan lain-lain. Bisa dengan waterpass, biasanya dengan waterpass kalau jalan kan, karena kita cuma perlu arah memanjangnya aja. Perhubungan laut dan udara. Nah, laut perlunya buat apa? Laut perlu untuk memetakan dasar laut. Jadi kelihatan bagian yang banyak karangnya di mana, yang dangkal di mana, yang dalam di mana. Kalau kapal nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia masuk ke daerah yang dangkal, kapal akan nyangkut. Nah, itu di situ. Itu ada di mata kuliah rekayasa pelabuhan juga. Kemudian yang ketiga, untuk memetakan batas-batas kepemilikan tanah, baik perorangan maupun perusahaan dan tanah negara. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sering terjadi sengketa di sini dalam hal batas tanah. Nggak usah jauh-jauh antar perusahaan, antar negara. Antar tetangga aja sering jadi masalah. Masalah pagar, posisi pagar aja tuh jadi masalah. Jadi harus jelas itu batas-batas itu. Kemudian, merupakan bank data yang meliputi informasi tata guna lahan dan sumber daya alam untuk pengelolaan lingkungan hidup. Ini terutama kalau di bidang kehutanan. Kemudian diperlukan untuk menentukan fakta tentang ukuran, bentuk, gaya berat, dan medan magnet bumi. Ini kalau kita bicara sudah elipsoidal, serta mempersiapkan peta bulan, planet, dan benda angkasa lainnya.
Ini kalau NASA bikin pemetaan planet seperti itu. Nah, ini adalah arti pentingnya pengukuran. Kalau di bidang teknik sipil sendiri, para insinyur sangat memerlukan data yang akurat untuk pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, lapangan udara, perhubungan cepat, sistem penyediaan air bersih, pengkaplingan tanah perkotaan, jalur pipa, penambangan, dan terowongan. Nah, itu yang diperlukan di situ. Untuk pembangunan jalan gimana? Kita perlu tahu turun naiknya. Nah, supaya bisa ngitung cut and fill, galian timbunannya. Jembatan kita perlu ngukur profil melintang sungai supaya tahu dari dasar sungai atau permukaan sungai ke jembatan itu berapa sisanya. Nah, klotok bisa lewat nggak di bawah situ? Nah, itu penting. Saluran irigasi harus jelas. Mulai airnya mengalir di mana sampai kemana. Nah, kalau nanti nggak disetting ketinggiannya kebalik, airnya nggak ngalir. Itu penting. Lapangan udara. Lapangan udara juga penting untuk apa? Sama seperti jalan. Harus bisa memetakan konturnya supaya dapat galian timbunan. Kenapa? Karena perlu flat, harus flat itu. Perhubungan cepat dalam hal ini contohnya adalah monorail. Nah, monorail ini penting juga ya sama seperti jalan. Sistem penyediaan air bersih juga sama, tergantung sistemnya. Kalau pakai sistem gravitasi, artinya dari tandon air bersih ke rumah warga, itu harus diukur berapa levelingnya supaya bisa turun. Jadi nggak perlu mesin. Pengkaplingan tanah perkotaan, iya, menentukan luas dan batas. Nah, ini penting. Dalam hal ini biasa kita pakai koordinat. Jalur pipa sama seperti irigasi, harus jelas juga. Penambangan dan terowongan. Nah, itu pentingnya pengukuran di bidang teknik sipil. Semua itu diperlukan pengukuran tanah yang hasilnya berupa peta untuk perencanaan. Jadi outputnya, produknya dari pengukuran ilmu ukur tanah ini adalah peta. Nah, tinggal jenis peta apa yang kita perlukan. Nanti berdasarkan jenis peta yang kita perlukan, maka kita menentukan nanti pengukuran yang harus kita lakukan dan alat yang akan kita gunakan. Itu di situ. Agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka pengukuran harus dilakukan secara benar, tepat, dan akurat. Hal ini perlu sekali diketahui baik oleh surveyor maupun para insinyur. Nah, sejarah pengukuran tanah sendiri bagaimana? Jadi pengukuran tanah ini bukan ilmu baru, itu sudah lama sekali ada. Yang pertama pada zaman Mesir kuno, 140 sebelum Masehi, Sesostris melakukan pekerjaan pemetaan tanah untuk keperluan perpajakan atau yang saat ini dikenal dengan istilah kadaster. Kemudian pada zaman Yunani kuno, sejarah mencatat bahwa Eratosthenes 220 sebelum Masehi, orang pertama yang mencoba menghitung dimensi bumi. Dengan cara dia menghitung sudut meridian Siena dan Alexandria di Mesir dengan mengukur bayang-bayang matahari. Dia memperoleh keliling bumi 25.000 mil, di mana itu adalah 13,5 mil lebih panjang dari pengukuran modern saat ini. Tapi kalau kita lihat sebelum Masehi dia sudah bisa mendapatkan angka itu dengan selisih yang kecil sebenarnya, maka itu sudah luar biasa sekali. Kemudian pada 120 sebelum Masehi berkembang ilmu geometri, metode pengukuran sebidang lapangan atau dioptra. Nah, ini awalnya pengukuran tanah. Kemudian perkembangan penting yaitu pada zaman Romawi, di mana pemikiran praktis untuk menciptakan peralatan yang teliti dimulai dengan bantuan teknologi sederhana. Kemampuan Romawi ditunjukkan dengan hasil rekayasa di bidang konstruksi di seluruh kekaisaran. Peralatan yang berkembang misalnya Roma, libela atau sifat datar. Nah, ini yang mendasari waterpass atau sifat datar kita, dan krobates, yaitu nivo untuk mendatarkan sudut. Kemudian peradaban Yunani dan Romawi selama berabad-abad dilestarikan oleh orang Arab dalam bidang geometri praktis. Kemudian pada abad 13 dan 14 ilmu ukur tanah maju pesat, di mana banyak penulis seperti Van Piso menulis Practica Geometrica dan Liber Quadratum, pembagian kuadran. Nah, jadi kalau kita kan kenal XY, kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, itu berdasarkan bukunya Van Piso, yaitu Liber Quadratorum, yaitu pembagian kuadrat. Itu di situ. Kemudian, pada abad ke-18 dan ke-19, seni pengukuran tanah maju lebih pesat oleh karena kebutuhan peta-peta semakin dirasakan. Terutama Inggris dan Perancis mengembangkan pengukuran geodesi dengan triangulasi teliti. The United States Coast and Geodetic Survey di Amerika Serikat juga melaksanakan pengukuran hidrografi dan menetapkan titik-titik kontrol nasional itu di situ. Ini sudah masuk zaman modern ke 1819. Kemudian setelah Perang Dunia 1 dan 2, pengukuran tanah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi modern, baik dalam pengumpulan data maupun pengolahannya. Peralatan konvensional digantikan dengan peralatan otomatis,
dan elektronik, begitu juga dalam pengolahan dan penyajiannya telah berkembang metode komputerisasi. Kemudian untuk kalau kita bicara pengukuran tanah datar sendiri atau plan surveying, itu adalah pengukuran geodetis yang dilakukan dengan memperhatikan kelengkungan bumi dan elevasi vertikal dengan referensi bumi sebagai spheroid dan koordinat dihitung dalam 3 dimensi. Metode terrestris pengukuran geodetis telah digantikan dengan Doppler dan saat ini adalah GPS dengan ketelitian dan resolusi yang tinggi. Nah, GPS HP dan lain-lain. Tapi perlu diingat juga GPS HP itu nggak on point ya. Jadi pengalaman saya beberapa kali, pertama antara gerakan kita di darat dengan hasil pembacaan GPS akan ada selisih 3 detik, di mana itu adalah waktu yang diperlukan untuk satelit untuk membaca data kita dan kembali 3 detik. Jadi kalau kalian pernah lihat orang Gojeknya kelihatan sudah depan gang, sudah nyampe depan gang, tiba-tiba orangnya sudah depan rumah. Itu 3 detiknya tuh di situ. Nah. Kemudian apa namanya lagi? Untuk HP sendiri juga. Nah, HP itu kisarannya adalah radius 20 meter. Jadi kalau kalian muter-muter masih di sekitar radius 20 meter, kemungkinan koordinat bacaan di HP nggak akan berubah GPS. Kemudian ilmu ukur tanah membatasi pengukuran dalam bidang datar dan pada luasan dan jarak tertentu. Pengukuran khusus meliputi antara lain pengukuran titik kontrol, memetakan jaringan kontrol horizontal dan vertikal sebagai acuan. Pengukuran topografik menentukan lokasi alam dan budaya manusia serta elevasi yang dipakai dalam pembuatan peta. Ada juga pengukuran kadastral, pengukuran tertutup untuk memantapkan batas pemilikan tanah. Nah, ini penting. Kadastral. Ada juga pengukuran hidrografik, menentukan garis pantai dan kedalaman laut, danau, sungai, dan bendungan. Kemudian ada juga pengukuran jalur lalu lintas digunakan untuk merencanakan, merancang, dan membangun jalan raya, jalan rel, jalur pipa, dan proyek jaringan tersier, sekunder, dan primer. Ada lagi pengukuran konstruksi dilaksanakan sementara konstruksi berjalan, mengendalikan evaluasi, kedudukan horizontal, dan konfigurasi. Pengukuran rancang bangun, as-built survey juga untuk menentukan lokasi dan perencanaan pekerjaan rekayasa yang tepat, memberikan pembuktian dan pencatatan posisi termasuk perubahan desain dan sebagainya. Ada juga pengukuran tambang yaitu untuk pedoman penggalian terowongan dan overburden. Nah, ini macam-macam juga jenis pengukuran tanah datar. Nah, ini intermezzo. Ini sedikit dokumentasi waktu saya masih Kaleb IUT 2013 sampai 2016. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, ini pengukuran kemiringan bangunan Bank Mandiri. Sekarang ini sudah mulai sering, jadi kita diminta untuk mengukur kemiringan bangunan akibat pembangunan di sekitar. Kalau Banjarmasin ini sudah hal yang biasa. Ini waktu survei jalan, latihan total station, dan lain-lain. Ini waktu di Sambang Lihum, mengukur di atas lahan gambut. Oke, sekian untuk pengantar ilmu ukur tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.